Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiona Kristiani dengan NIM BCA 118166. Maksud dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pengauditan 2 dengan dosen pengampu Ibu Novi Wulandari. Dalam video ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan mengenai bab 26, audit atas right issue. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan right issue? Sesuai dengan namanya, istilah ini menggambarkan suatu hak khusus bagi seorang investor. Lebih tepatnya lagi, right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak mau menggunakan haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Selain memiliki kesempatan terlebih dulu untuk membeli saham, biasanya harga yang ditawarkan juga lebih murah dari harga perdagangan saham di pasar saat ini. Yang kedua, apa tujuan audit atas proses right issue? Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses right issue dalam arti apakah dilakukan sesuai dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-57-PM-1996 tanggal 17 Januari 1996. Ketua Bapepam telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang berkaitan dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Yang pertama, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-26-PM-2003 tentang hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor IX-D-1 hak memesan efek terlebih dahulu. Poin kedua, Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-08-PM-2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu dan lampirannya berupa peraturan nomor IX-D-2 pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Poin ketiga, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor KEP-09-PM-2000 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus. Ketiga, tahapan-tahapan dalam melakukan audit proses right issue. Prosedur audit yang dijalankan juga tidak seluas prosedur audit dalam suatu general audit, tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan proses right issue. Prosedur audit tersebut adalah: yang pertama, meminta kopi pernyataan pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan peraturan nomor IX-D-2. Yang kedua, meminta kopi prospektus dan iklan prospektus tersebut, memeriksa apakah bentuk dan isinya sesuai dengan peraturan nomor IX-D-3 atau IX-D-4. Yang ketiga, meminta akte notaris yang berhubungan dengan right issue. Yang keempat, membandingkan hasil laporan penjatahan saham dengan daftar hasil penjatahan saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi perusahaan. Yang kelima, membandingkan hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang keenam, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. Yang ketujuh, memeriksa formulir konfirmasi penjatahan untuk mengetahui kesesuaian penjatahan dengan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Yang kedelapan, meminta rekening koran atau daftar pembayaran atas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. Yang kesembilan, mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham atau pemegang saham lama akan dibeli oleh pemegang saham utama. Baik, pertanyaan yang keempat, sebutkan satu kasus mengenai audit proses right issue dan jelaskan tahapan atau prosedurnya. Contoh pelaksanaan HMETD yang saya ambil di sini dari PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI yang dilakukan pada tahun 2011. Rasio pembagian HMETD BMRI adalah setiap 8.985 saham yang dimiliki akan mendapatkan 1.000 HMETD, di mana setiap satu pemegang HMETD berhak untuk membeli satu saham baru dengan nilai nominal Rp500 setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp5.000 per saham. Tahapan-tahapannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT Bank Mandiri menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam penawaran umum kepada para pemegang saham dengan menyampaikan surat pengantar pendaftaran dalam rangka right issue disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Pada saat yang sama juga, wajib mengumumkan keterbukaan informasi mengenai HMETD dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional. Di samping itu juga wajib menyediakan prospektus dalam rangka rek issue bagi masyarakat. Surat pengantar pernyataan pendaftaran dalam rangka rek issue tersebut disampaikan kepada otoritas lambat-lambatnya 28 hari sebelum RUP SLB dilaksanakan. Yang kedua, PT Bank Mandiri menunggu hasil penelaahan atau review dari otoritas atas seluruh surat pengantar pernyataan pendaftaran. Berikut dokumen pendukungnya, baik jenis dokumen maupun materi yang dimuat dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, setelah menerima surat tanggapan dari otoritas, PT Bank Mandiri harus segera memberi surat jawaban otoritas. Di samping itu, apabila terdapat perubahan atau tambahan data atau informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi mengenai HMETD, maka perubahan atau tambahan tersebut wajib pula diiklankan sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional minimum 2 hari kerja sebelum RUP SLB dilaksanakan. Yang keempat, setelah menyampaikan perubahan atau tambahan informasi yang diminta otoritas, maka selanjutnya menunggu hasil telaahan kembali dari otoritas. Apabila jawaban PT Bank Mandiri sudah lengkap, maka otoritas akan menyampaikan surat tanggapan yang menyatakan bahwa otoritas tidak akan meminta tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran menjadi efektif setelah rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari RUP SLB. Yang kelima, penyelenggaraan RUP SLB dalam rangka rek issue termasuk meminta persetujuan penambahan modal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah bagian saham yang memiliki suara sah dan disetujui lebih dari setengah bagian saham yang hadir. Yang keenam, setelah rencana rek issue termasuk agenda-agenda lain yang berkaitan mendapatkan persetujuan dalam RUP SLB, maka langkah selanjutnya PT Bank Mandiri menentukan tanggal daftar megang saham yang akan mendapatkan right atau DPS right. Dengan kata lain, setiap megang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut akan mendapatkan right atau sertifikat bukti right atau SBR secara cuma-cuma dari PT Bank Mandiri sesuai dengan perbandingan atau rasio penambahan modal. Yang ketujuh, tanggal DPS right ditentukan 8 hari kerja setelah pelaksanaan RUP SLB. Penentuan periode selama 8 hari tersebut dimaksudkan agar saham yang tercatat di Bursa Efek dapat ditentukan batasan masa perdagangan saham yang akan mendapatkan right atau come right dan tanggal perdagangan di mana pembeli saham tersebut tidak memperoleh right atau ex right. Hal ini terjadi karena penyelesaian transaksi jual beli saham di Bursa Efek dalam pasar reguler ditentukan selama 3 hari bursa dan settlement perdagangan tunai diselesaikan pada hari itu juga. Yang kedelapan, setelah tanggal DPS right ditentukan, maka hari berikutnya PT Bank Mandiri membagikan SBR yang diterbitkan kepada seluruh megang saham sesuai dengan jumlah saham lama dibandingkan dengan jumlah saham baru yang akan diterbitkan rasio right issue. Yang kesembilan, pada hari pelaksanaan distribusi SBR sekaligus masa penawaran umum atau masa perdagangan right dimulai dan ditentukan minimum 5 hari kerja dan maksimum 30 hari kerja. Yang ke-10, setelah masa pembayaran saham tambahan berakhir, maka akan diketahui jumlah SBR yang telah dikonversikan atau jumlah SBR yang tidak dikonversikan menjadi saham baru. Dan yang terakhir, yang ke-11, selanjutnya setelah masa penjatahan terakhir, PT Bank Mandiri wajib menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit penjatahan, termasuk pembagian SBR, paling lambat 30 hari setelah penjatahan terakhir. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya juga pribadi mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan dalam penyampaian saya dan dalam video ini. Semoga kiranya dapat dimaafkan dan dapat dimaklumi. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.